Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir Ra'ufir Rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tentang 10 jasad yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal beberapa pembahasan saja di sini. Al-Ghazi, para anbiya sudah kita bahas. Al-Ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Wal-alim, seorang ulama. Wasyahid, sama kemarin juga kita sebutkan pelajaran yang lalu tentang perbedaan ghazi dan syahid tadi itu. Sampai pada pembahasan wahamilul Quran. Hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, artinya seseorang yang mengamalkan dengan itu Al-Quran. Perlu diberikan garis bawah di sini. Yang dimaksud hamilul Quran itu bukan orang yang hafal Quran saja. Hamilul Quran yaitu seseorang yang ya'malu bihi, yang mengamalkan dengan itu Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran saja tanpa mengamalkannya, justru apa-apa yang dia hafal, apa-apa yang dia tahu justru akan menjadi hujjatan alaih, menjadi bukti yang berat bagi dia. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Tafsirnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ay hadzal kitabu, yaitu ini kitab Al-Quran, alladzi, yang anzalnahu, kami Allah menurunkannya, hu itu kitab, alaika kepada kamu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, adalah kitabun azim, adalah kitab yang mulia, jalil, yang agung, yang mulia, yang besar kedudukannya. Makanya Al-Quran itu jangan samakan dengan yang lainnya. Al-Quran itu dari segi bawanya saja harus ada sopan santun. Jangan engkau pegang dengan tangan kiri. Jangan engkau ini memegang tanpa wudu. Lebih-lebih engkau ini dalam keadaan junub atau hadas besar, dosa hukumnya. Dan yang sering kita lupa, jangan engkau membuka Al-Quran dengan ludah. Karena ludah ini adalah sesuatu yang menjijikkan secara umum. Makanya kalau kita buka Al-Quran dengan menggunakan ludah, otomatis ada ludah yang menempel kepada Al-Quran. Hukumnya haram, tidak diperkenankan. Kenapa? Mengkotori itu Al-Quran, tidak memuliakan itu Al-Quran. Lebih-lebih meletakkan Al-Quran di bawah, letakkan. Bahkan dikatakan, kalau kedatangan seorang yang alim mengerti ilmu agama, kita ini disunnahkan untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan. Bahkan orang yang biasa saja
ketika dia bawa Al-Quran, kemudian memberikan Al-Quran kepada kita, disunnahkan kita ini untuk berdiri menyambut itu Al-Quran. Jangan kita terima dalam keadaan duduk. Kenapa? Ini Pak, kitabun azimun jalilun. Ini kitab yang agung, yang mulia, yang kami katanya Allah turunkan ini kitab kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Ini bukan main-main. Jangan kadang-kadang minta Al-Quran ngambil dengan tangan kiri dalam keadaan duduk. Ini tidak ada hormatnya sama Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini kathirul khairat, banyak kebaikan-kebaikan, jelas. Wal manafi'id diniyati wal dunyawiyah, dan kemanfaatan-kemanfaatan agama. Kalau kemanfaatan agama jangan diomong lah. Jangankan kita ini ngerti ya, ana faham maknanya. Sampai anda faham saja, baca Al-Quran asalkan sesuai dengan tajwid, terhitung apa? Ibadah. Bahkan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran wa fi riwayatin tilawatul Quran. Paling afdalnya bacaan ibadah umatku baca Al-Quran. Paling afdalnya. Ini yang ngerti loh Pak. Apalagi ngerti. Paham? Nah, ini yang sering ya, yang sering ada di media-media atau selebaran-selebaran dikatakan kalau membaca Quran tidak ngerti artinya, tidak ada faedahnya. Sehingga orang yang tidak ngerti Al-Quran malas baca Quran. Keliru. Kalau zikir selain Al-Quran, kalau tidak mengerti maknanya, zikir selain Al-Quran, kalau tidak mengerti maknanya, bukan tidak ada faedahnya. Golilul barokah, golilul manafi, sedikit barokahnya, sedikit manfaatnya. Bukan tidak ada. Ini selain Al-Quran loh ya. Loh sampean baca kok misalnya baca Widul Latif, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Maksudnya ada faedahnya. Kalau sampai ngerti maknanya lebih afdol, dapat pahala meskipun tidak paham. Khusus untuk Al-Quran, meskipun kita tidak mengerti, ini bukan berarti kita harus tinggalkan belajar. Oh enggak, tetap belajar. Cuma jangan sampai tidak ngerti Al-Quran, tidak paham maknanya, tidak mau baca Quran. Alasannya tidak dapat faedah, keliru. Meskipun tidak mengerti Al-Quran, apabila membaca Al-Quran, pahala tinggi. Jangankan Al-Quran, selain Al-Quran saja mendapatkan barokah, mendapatkan kemanfaatan meskipun sedikit. Percaya, lihat Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Paham ini? Manfaatnya kalau agama jangan diomong. Manfaat duniawiyah banyak Pak. Duniawiyah banyak. Minta apa sampean? Ya Allah beb, ana ini kok rizki ana seret ya. Waqiah. Enak kan? Ana beb jodoh kok tidak datang ya. Baca doanya yang Nabi Allah Musa alaihissalam. Ana beb tidak punya anak beb, baca dari doanya Nabi Allah Ibrahim. Rabbi la tadarni fardan. Gue apa sampean? Hah? Aku lho beb lek setiap ndeloki wong wedok kok ndak payu-payu, mungkin elek. Akeh maca surat Yusuf, cek titik-titik ganteng. Jadi ini bukan berarti oh lek ngono, bukan. Biar sampean tahu, kemanfaatan Al-Quran itu bukan cuma di akhirat. Kalau di akhirat jangan ngomong Pak. Di dunia sampai mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran. Nah, setelah kita baca Al-Quran, kita rutin Al-Quran, ya, mungkin seharinya ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, atau yang seperti Imam Syafi'i misalnya, kalau Ramadan 1 hari 2 kali khataman Quran misalnya. Amin. Tapi amin waduh itu. Waduh amin. Tapi enggak apa-apa amin wis. Apa salah ngomong amin kan? Amin istajib lama doa ana. Ya Allah kabulkan doa kami. Enggak apa-apa wis. Amin. Hah? Setelah itu enggak berhenti di sana. Jangan mau berhenti di sana. Jangan cuma Al-Qur'an itu kamu kasih kulit yang terbagus misalnya. Kamu kasih minyak wangi bagus. Ini agak sobek-sobek diganti yang bagus, diletakkan di atas bagus. Apakah berhenti di sana? Belum. Lanjutkan firman Allah. Liyadabbaru ayatih. Ai
anzalnahu, yaitu kami menurunkan ini Al-Qur'an liyatadabbaru ayatih, supaya kamu ini tadabbur, supaya kamu ini merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatafakkaru, dan memikirkan bima fiha, dengan apa-apa fiha di dalamnya ayat-ayat, minal asraril ajibah, dari rahasia-rahasia Allah yang menakjubkan. Tapi ingat, tidak dia yatafakkar, tidak dia yatadabbar, kecuali apa? Orang yang ngerti. Tidak semua orang itu, tidak semua orang. Kalau kita ini magomnya apa sih Pak? Taglid. Kita ini magomnya taglid. Kita kepingin tahu apa itu maknanya dari surat Fatihah. Kepingin yang mana ente? Kepingin tafsirnya? Apa perkata? Oh, kepingin tafsirnya? Buka kitab tafsir Mu'tabaroh. Ikuti pendapat mereka para ulama. Syekh Ali As-Sabuni, atau tafsir Jalalain, atau Al-Qurtubi, atau kitab tafsir yang lainnya. Taklid. Untuk yatafakkar ini bukan kita, Pak. Yang yatafakkar ini, yang mikirkan tadabbur, itu para ulama kita, pembesar kita. Kenapa? Karena segi ilmunya sudah mantep. Kita dah belum. Kita ini cuma taklid, ngikuti. Qala fulan, berkata guru fulan, berkata syekh fulan. Itu. Kemudian apa? Sampai Pak dikatakan, kalau bulan suci Ramadan itu Nabi Muhammad berbarengan dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran bareng. Setiap malam bulan suci Ramadan itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Dua makhluk Allah yang mulia ini, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, itu membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran setiap bulan Ramadan. Makanya kita mirip-mirip darusan, khutmul Quran, paham? Safari Ramadan, bosone kita orang. Iya. Kemudian kalau sudah tadabbur, mikir, oh riba itu nggak boleh. Oh riba itu nggak boleh kayak ngono. Terus tetep ngapik bangga bunga, ya keliru. Khomer itu nggak oleh, rek khomer itu nggak oleh. Mutlakon ya, mutlakon nggak oleh. Kecuali es obat kabeh nggak ono. Mungkin nggak? Udah mungkin. Tapi ya apa kepepet pas di Bromo kademen. Kemudian apa? Ngombe khomer kene anget. Keliru sampean. Ojo tuku khomer, tuku kayu bakar, obongen nyemplungo sampean. Loh, kan ibadah di akhirat diadam kok. Bukan cuma berhenti, main tadabbur. Oh ngono yo. Berarti karo wong wedok itu ndak oleh salaman. Oh ngono ya. Mari pengajian salaman bareng. Keliru. Kemudian apa? Waliyatadzakkaro, supaya ingat, supaya sadar, supaya eling bosone kita orang. Tapi tidak semuanya katanya Allah ulul albab, aidu ukulin, yang punya utek, yang punya akal, yang punya pikiran. Ai wal yatta'id bihadzal qur'ani ashabul uqul. Dengar kali tafsirnya ini. Wal yatta'id, supaya apa? Jadi mauidhah, peringatan. Oh, tidak boleh. Itu di firman Allah tidak boleh, itu haram, itu tidak boleh. Bihadzal Quran. Tapi ashabul uqul, wong sing diutak, Pak. Utak itu apa sih? Utak itu tidak bisa digambarkan, Pak. Lah utak sing iki wedhus ana utak kambing. Cuma apa bedanya sama kita? Ini katanya Imam Ghazali, manusia ini diberikan satu insting kelebihan, sehingga manusia itu bisa menalar dengan pandangan, asalkan tidak rusak loh pandangannya ya. Bisa menalar dengan pandangan. Misalnya, uang itu lek normal, pakaian kayak gini, gamisan, sorbanan, tidak pantas, dangdutan tidak pantas. Kalau dia ngomong, oh tidak apa-apa, itu untuk menarik massa, gangguan utek Ustaz. Loh, ini kejadian loh zaman kita. Bagaimana masjid, kemudian di situ ada ditinggikan sedikit penyanyi perempuan nyanyi di masjid,
penyanyi perempuan nyanyi di masjid dengan embel-embel memperingati Ramadan. Ini kalau orang punya insting, Mbak, otaknya normal, dia akan mengatakan tidak pantas perempuan seperti itu. Kalau ada yang ngomong lebih-lebih ulama, yang dikatakan ulama, oh tidak ada masalah, ini tanazul, periksa note ono sing tidak beres itu. Sehingga katanya Imam Ghazali itu, maaf ya, kalau kita sama kucing katanya beliau, bedanya itu apa? Memang udah HP ya, anak chat HP ini, anak jadikan seperti daging, diuncalon nang kucing. Apa kucing mau ngelihat? Digoroyak, tidak ada. Pasti apa? Dindus sih. Oh duduk. Kayak menungso ya apa? Sampean misalnya, tak uncalin ini. Iku pangan iku. Pangan yo apa sih? Bangku HP ngono sange dicet tok. Nah, berarti punya otak. Kalau ada orang ngomong diuncalo, pangan iku. Iya yo. Daging ile daging. Saus kiri saus. Kira-kira sampean ngomong apa? Tak baras, ya bodoh. Sing menghalalkan joget di masjid kok iku mangu. Koyok watu dicet daging diuncalno, dikai saus, dikai kecap dipangan klotak. Bodoh, Pak. Nah, katanya katanya Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya di sini, orang yang bisa tadakkar, orang yang bisa ingat dengan Al-Qur'an itu siapa? Ashabul uqul. Orang-orang yang diberikan fikiran oleh Allah, yang normal fikirannya, yang tidak kecampuran haram, yang pikirannya itu Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad. Itu toh yang akan selamat. Ukulis salimah, akal sing selamat. Berarti mantuke apa? Ono akal sing ndak selamat. Ndak selamatnya macam-macam. Ngebleng 100%. Atau 5% ono henge titik, atau 50%. Dino iki pengajian, meni pameran, meni pengajian maning, meni berangkat nang dangdutan. Ini heng separuh, Pak. Nah, paham ini? Qala Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma tadabburuhu, tidak dikatakan tadabbur, dengarkan, tidak dikatakan tadabbur bihifdi hurufihi, dengan menghafal hurufnya. Bukan cuma surat bukan. Lek tak iku ngenteni iku Pak, HP ku pinter Pak. Golek ayat apa tek metu maning nang Mbah Google, masyaallah. Radhiyallahu taala anhu. Hebat tuh Pak, kabeh iso metu lho iku. Ndak ngenteni wong. Cuma entek apa? Baterai entek buyar wis. Tengah pengajian buka baterai entek, utek entek pisan wis. Bukan bihifdzi hurufi wa idaati hududi. Idaah, menyanyiakan hududi, jamak dari haddun, batasan-batasan itu Al-Qur'an. Engkau hafal Al-Qur'an, kadang-kadang engkau sholat dengan menggunakan Al-Qur'an, tapi mulutmu mudah mengucapkan engkau kafir, engkau syirik, engkau ini, engkau itu. Bukan itu. Itu bukan tadabbur namanya. Makanya kebiasaan ulama kita yang terdahulu, Pak, itu kalau mau hafalan Al-Quran, maaf ya, kalau mau hafalan Al-Quran itu biasanya masih ayam tufulah, masih kecil. Kenapa? Kecil itu disuruh hafalan Quran dulu, setelah hafal Quran baru mempelajari VG. Tapi kalau sudah dewasa, lebih-lebih zaman kita orang metu toko SMA, tidak pernah belajar sama sekali hafalan Quran. Tek. Pirang tahun butuh nih? Butuh 5 tahun hafalan Quran. Umur selawe hafal Quran, ate belajar fikih males. Apa? Janur kuning tok wis. Urusane zuwat tok wis. Ndak kaup ketok wedok. Kesuwen. Kalau sudah umurnya mepet, maaf ya, seperti kula jenengan iki. Lek saiki hafal Quran buyar, Pak. Ndak hafal Quran. Apa yang pertama kali? VG-nya diantem. Ilmu agamanya dulu. Kenapa? Sudah ngasep maksud ngomong. Ini hatta sehingga inna ahadahum,
sesungguhnya salah satu dari mereka layakula, mereka mengatakan apa? Wallahi demi Allah, laqad qara'tul Qur'an, aku ini telah membaca Al-Quran. Maksudnya kalau goro itu, goro'a itu bukan berarti baca gini. Goro'a itu sudah hafal, Pak. Ya, goro'a itu hafal. Aku ini telah hafal Al-Quran. Fama asqattu minhu harfan, aku ndak ngelupakan, ndak meninggalkan satu huruf pun dalam Al-Quran. Apal kabeh aku. Terus waqad asqatuhu wallahi kullahu, dan benar-benar ternyata dia itu telah menggugurkan Al-Quran semuanya. Loh, kok iso? Dia ngatakan apa? Ana hafal Quran, satu huruf pun tidak ana lupakan. Tapi hakikatnya dia tidak ngafalkan Quran, dia lupa sama Al-Quran. Apa itu? Ma yuro, tidak dilihat, lil Qur'ani alaihi, untuk Al-Quran atasnya orang tadi itu atharun, berbekasi. Tidak ada bekasnya. Yo bengis karo wong, yo suka mensyirik-syirikkan orang, yo suka mengkafir-kafirkan orang. Tidak pernah ngambil ilah sedikit pun. Celata, cik ini orang ini selamat dari kekufuran. Tidak ono, apal Quran kafir, syirik, bid'ah, kafir, terus kayak ngono. Fi khuluqin, dalam akhlaknya, wala amal. La akhlak wala amal. Amal perbuatannya tidak ada sama sekali. Hafal Quran, ya hafal Quran, tapi yo mangan duit renten. Hafal Quran, ya hafal Quran, tapi di Ramadan dodolan panganan, menyediakan orang yang tidak puasa sekalipun, tidak ada athar. Makanya dikatakan di siro-siro, sejarah-sejarah orang-orang soleh yang terdahulu itu pasti mereka tadi itu setiap sirohnya itu wulida fitarim wa hafidhul Qur'an al-Karim. Mereka itu dilahirkan di kota Tarim dan hafal Al-Qur'anil Karim. Ciri-ciri hafal Quran misalnya. Cuman setelah itu tidak berhenti. VG-nya dimantapno, digabungkan antara VG ini ngambilnya dari mana itu Al-Qur'annya, sudah mantap hafal. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. 7 tahun. Yo, Bapak 7 tahun. Coba. Gatuk tak kira-kira kita nih. 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta ingat dulu. Lah kita orang masih tidak hafal Muwatta, apa-apa pokoknya duwe kitab Muwatta wis ndak apa-apa. Omane faedahe gede lan ndak iso manak. Kan ngono. Wis dadi Muwatta dadi gawe jimat iki wis. Kadang-kadang diwaca ndak iso. Lah ya apa maneh? Wis sudah jauh kita orang ini. Lihat 7 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani 5 tahun. 5 tahun. Sing maca apa ini sirohnya Nurul Burhan. Ayo Nurul Burhan dioyok, tapi 1 juz 1 hari tidak pernah. La haula wala quwata illa billah. Yang ente baca itu 5 tahun sudah hafal Quran. Kok ente tidak pernah baca Quran? 5 tahun, Mbak. Sepandaro anak kita orang kok ngono ya. Amin. Kemudian selanjutnya apa? Wal imamul adil, imam yang adil. Dikatakan seorang imam adil itu sehari saja afdhalu min ibadati sanah, katanya Nabi. Orang yang adil sehari saja dia ini lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun, katanya Nabi. Dan kita mengenal sosok imam yang adil. Kan gitu. Kita mengenal sosok imam yang adil siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tadi ana rangkumkan dari beberapa literatur kitab tentang siapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Memang jari ini pepatah Arab ngomong ini, Pak. Makana fil aba fil abna. Itu pegang, Pak. Makana fil aba fil abna. Opo-opo ono sing di bapaki, apa-apa yang ada sifat di bapaknya itu turun ke anaknya. Yang ngono wis. Bapake suka nggoroi, insyaallah anake ndak luput teko kuno. Bapake seorang ulama, insyaallah tapi belajar akan jadi seorang ulama juga, pokok belajar. Kenapa? Titisan wis ono. Makane janong Jawa lek ati njauh wong wedok delok bibit, bebet,
bobotnya piro timbangan itu tuh timbangan bobot itu bagaimana sampai mau Jawa ngerti dewa aku ndak wis lu ngerti kan sampean kan ya. Nah ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ternyata seorang cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ya gara-garanya gini Pak, kita kan tahu Sayyidina Umar bin Khattab itu dikatakan selama jadi khalifah bajunya saja tembelan 70. Kemudian beliau tadi itu tidak ada istananya di bawah pelepah daun korma. Kalau mau tidur, kepingin tidur, sandalnya dicopot, digunakan bantal tidur di sana. Allah, pemimpinnya kita orang ya. Amin. Aminnya tidak enak sampai itu. Iya, yo sandak-ndakane ora khofud doror lah. Paling ringane doror itu kampanye loh iki. Wis entek masa kampanye entek bisa. Paham? Nah, kebiasaan yang kedua, Sayyidina Umar ini kalau malam Pak sering keliling nyari tempat, dilihat bagaimana keadaan rakyatnya. Suatu saat beliau itu berjalan, kemudian melewati satu rumah gobok sudah. Didapatkan di situ ada percakapan dua orang tua perempuan dengan anak perempuan. Ternyata dilihat, oh ini yang jualan susu. Ini perempuan jualan susu kalau pagi harinya. Terdengar omong-omongan si anak orang tua itu pada anaknya ngomong, "Nak, ayo nak cepetan ambilkan air. Kita akan campur susu ini dengan air supaya banyak, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebelum subuh nak, cepet nak." Katanya si anak perempuan ngomong apa? "Ibu, ini katanya khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak boleh seperti itu haram." Katanya ibunya, "Loh nak, khalifahnya sekarang aja tidur. Khalifahnya tidur, enak sudah. Tidak tahu kita butuh makan atau enggak." Katanya si anak perempuannya, "Ibu, kalau memang khalifah Umar bin Khattab sekarang tidur, Allah Tuhannya khalifah Umar bin Khattab tidak tidur, Bu." Sayyidina Umar dengarkan seperti itu Pak, kerungu, "Lu iki arek wedok mulia, anak perempuan yang mulia." Nah, maka ketika itu langsung beliau tadi itu pulang ke rumahnya. Satu anaknya yang bernama Asim itu dari kata ismah itu penjagaan, Asim itu isim fa'il, artinya apa? Orang yang terjaga. Ngatakan, "Asim," katanya, "iya Abah, kamu sekarang siap-siap, pagi aku kamu nikahkan sama itu perempuan." Balik nang sampean iki. Balik no ya. Terutama sing durung kawin, sing nyocot-nyocot iki ngono. Katanya Asim, "Oh gitu Abah ya?" "Iya." "Bersedia kamu Asim?" "Siap ayah." Sayyidina Umar ngomong, "Loh kok kamu langsung mau Asim? Kamu kan belum tahu." Katanya si Asim, "Aku tidak akan disesatkan oleh ayah seperti engkau. Kalau memang engkau menyatakan wahai ayahku untuk menikahi itu perempuan, berarti perempuan itu ada kelebihan di sisi Allah." Bener Asim, diceritakan ini perempuan gini muti'ah, al-asr muti'ah, orang yang taat. Langsung pagi itu Sayyidina Umar datang kepada si perempuan tadi itu, meminta anaknya langsung dinikahkan dengan si Asim tadi itu. Nah, ketika pernikahan tadi itu ya, Asim ini mendapatkan doa dari Sayyidina Umar. Ini ya, gobulnya doanya beliau mengatakan, "Allahumma khrij minhuma auladun salihun. Ya Allah, semoga engkau mengeluarkan dari dua ini anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh." Nah, kemudian antara Asim dengan si perempuan tadi itu ya, memiliki anak yang namanya Marwan ya.
memiliki anak yang namanya sebentar. Memiliki anak yang namanya Laila. Ini penting Pak, biar tahu sampai nasabnya ku nang ndi. Yang ulang lagi ya. Asim menikah dengan sang perempuan tadi itu, memiliki anak namanya Laila. Laila ini terkenal dengan nama Ummu Asim, terkenal Ummu Asim. Kemudian Laila ini ketika dewasa dikawinkan dengan Marwan, dikawinkan dengan Abdul Aziz, dikawinkan dengan Abdul Aziz, memiliki anak Umar. Umar ini Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ini ibunya namanya Laila. Laila ini anaknya dari Asim. Asim ini anaknya Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz keturunan atau cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Paham? Coba lihat bagaimana orang dahulu itu Pak, tidak memikirkan, tidak lagi ngomong. Makanya dikatakan dalam satu hadis, orang itu kalau menikah dia tujuannya untuk kecantikannya, cantiknya Allah akan buat setiap waktunya dia tidak akan merasa puas dengan istrinya. Selalu ingin nyari mana. Atau kalau menikah karena kekayaannya, Allah akan membuat al-faqru baina ainih. Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya tadi itu. Mangkane tiruan koyo Asim iki. Ndak kafir kalam. Tapi sing durung. Nek sing mari ndak tanggung jawab aku. Aku ndak tanggung jawab. Muncullah Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar ini Pak terkenal orang yang zuhud kan. Pada zaman itu ada khalifah itu namanya Abdul Malik. Ini Abdul Malik yang pertama kali membongkar rumah Rasulullah. Jadi Abdul Malik ini Pak, orang yang sebetulnya Abdul Malik ini orang baik. Cuman setiap waktunya itu selalu tanya sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya apa Sayyidina Umar, ya apa Sayyidina Umar, ya apa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Sehingga orang-orang Irak dan orang-orang Mesir dengar bahwasanya di Madinah itu ada seorang yang selalu omongannya ini memberikan nasihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka orang Irak ketika itu diberikan tekanan oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf yang dikatakan kalau dia satu hari tidak bunuh orang, tangannya gatel. Jadi setiap hari harus bunuh orang. Sampai dikatakan naudzubillah min dzalik, dalam sejarahnya Hajjaj bin Yusuf ini Pak, maaf ya, itu kedua lubang kemaluannya, kemaluan depan dan belakang itu ditutup oleh Allah, sehingga maaf kalau akan buang kotoran atau buang air kecil melalui mulutnya. Karena apa? Ribuan Pak yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini, ribuan yang dibunuh. Sampai suatu saat ada seorang pemuda yang dia tadi itu diberlakukan jam malam. Hajjaj bin Yusuf ini pokoknya nyari jalan bagaimana bunuh orang sudah. Buat pengumuman, buat jam malam sekarang, kalau ada yang keluar tangkep bunuh. Buat. Suatu saat ada pemuda jalan tengah malam kelihatan, tuh, iki pemuda cekel, pegang. Ada apa? Salah apa nah? Oh katanya Hajjaj bin Yusuf, kamu ini tidak boleh keluar. Kenapa kamu keluar? Harus datang ke Hajjaj bin Yusuf. Ya datang anak. Sampaikan alasanmu depan dia. Anak akan sampaikan. Ini Pak ya. Kalau hati yang mantap, meskipun siapa yang dihadapi akan runtuh. Tanyain. Pemuda, kamu tahu tidak ada aturan dari anak katanya? Tahu. Untuk apa? Jam malam. Kalau jam malam apa? Tidak boleh keluar. Kalau keluar bagaimana? Tidak tahu. Loh, kamu tidak tahu kebiasaanku katanya? Tidak tahu. Aku tahu kebiasaanmu bunuh orang memang, cuman aku tidak tahu takdirku. Sini. Suruh dekat Pak. Ketika dekat, kamu tahu tidak aku ini siapa? Lah otomatis kalau dekat kan mulutnya akan dekat Pak. Mulutnya akan dekat sama hidungnya. Katanya si pemuda depan ini ya menteri-menterinya gitu. Katanya si pemuda, Hajjaj munduran titik. Kaget aja. Iki duwe amalan apa arek iki pikire? Duwe sikap apa pikire? Loh, kenapa katanya?
aku ndak kuat bau mulutmu itu loh. Ndak kuat bau mulutmu. Kaget si Hajjaj. Delok ngene, Pak. Iki sapa pemuda iki delok iki. Wis mari. Kamu sekarang keluar kenapa katanya? Aku mau belikan obat untuk ibuku. Mau belikan obat untuk ibuku. Ibuku sakit, butuh obat. Sudah beli obatnya? Belum. Apa obatnya? Dipanggil menterinya, suruh beri obatnya. Setelah itu berikan sama ibumu, kembali lagi ke sini. Dikenang ibunya. Cekal lagi. Kamu kan sudah belikan obat untuk ibumu ya? Iya. Kemudian kamu sekarang tahu kan kebiasaanmu bahwasanya kamu akan dibunuh? Tidak tahu. Takdirnya Allah. Kalau emang aku akan dibunuh, ya dibunuh. Kalau enggak, ya enggak. Kamu udah mau minta sama aku. Hei Hajjaj katanya. Jangankan siapapun, kamu dan aku ini dibawa qahrullah, dibawa kekuasaannya Allah. Kok mau minta sama ente? Siapa ente ini? Kaget Hajjaj, ngomong Hajjaj, tokno ini. Keluarkan anak ini. Sudah, anak ini di luar kebiasaan sudah. Di luar kebiasaan. Hah? Ini Hajjaj bin Yusuf begitu neken sehingga orang Irak ketika pindah semuanya, Pak. Pindah ke Madinah untuk kumpul dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika kumpul dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Hajjaj dengar, wah ini tidak bisa diteruskan. Ngomong sama Abdul Malik, Abdul Malik, di tempatmu ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz ya? Ada. Engkau harus pecat dia sekarang, jangan boleh masuk dalam pemerintahan. Suruh pecat dia. Dipecat. Dipecat. Kemudian ketika itu ada pelebaran Masjidil Nabawi yang pertama kali untuk bongkar yaitu Abdul Malik. Sampai sahabat Sayyidina Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwasanya aku melihat bercucuran air mata ketika rumah Rasulullah dibongkar, karena aku berharap rumah ini tetap supaya orang-orang yang lainnya itu, keturunan-keturunan yang di bawahnya itu bisa melihat bagaimana sederhananya Rasulullah. Tapi rumah itu dibongkar. Yang pertama kali siapa? Ya ini Abdul Malik. Abdul Malik ini dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini yang berkuasa zaman itu. Sampai mati digantikan Sulaiman namanya. Sulaiman ini tetap menjadikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Suatu saat Sulaiman kepingin bangga-banggaan gitu, Pak. Dilihat pasukannya. Hei Umar, lihat sini. Lihatin. Bagaimana sekarang pasukan kita? Bagus enggak katanya? Tidak ada, biasa. Ngarepe rojo lagi, Pak. Biasanya apa sih? Biasa. Kamu tidak takjub? Oh enggak. Aku takjubnya itu kepada satu, orang yang kenal Allah tapi dia lari dari Allah. Dua, orang yang kenal setan tapi dia justru deketi setan. Tiga, orang yang tahu bahayanya dunia tapi tergila-gila sama dunia. Tiga hal ini yang buat aku takjub, wahai Sulaiman, bukan ini. Dan kamu tahu mereka semuanya ini hatinya hati serigala semuanya. Kenapa? Ingin mendapatkan dunia. Engkau yang pertama kali harus tanggung jawab atas perbuatan mereka. Karena engkau menanamkan cinta kepada dunia. Menang Sulaiman, Pak Dingklu, ikro joil Pak Dingklu. Ya sudah. Sekarang ya apa enaknya ini Umar? Rombak semuanya. Dirombak. Sampai kesederhanaan, sampai Raja Sulaiman ini meninggal, digantikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak lama, cuma 2 tahun berapa bulan gitu. Sayyidina Umar bin 4 tahun berapa bulan. Itu selama 4 tahun mandi junub, kumpul dengan istrinya 2 kali. Kumpul sama istrinya 2 kali. Lainnya tidak ono. Kenapa? Bingung. Untuk ngurusi umat. Allahumma ja'alna minhum. Petang tahun jal. 2 kali. Dikatakan ini ketika ditanya sama jawabannya seperti Sayyidina Umar. Sama seperti Sayyidina Umar. Dikatakan, hei Umar, kamu ini kalau siang tidak tidur, malam tidak tidur. Kenapa? Dikatakan kalau siang ana mikirkan umat. Jangan sampai aku tidur, umatku kelaparan. Kalau malam kenapa tidak tidur? Kalau malam sudah pagi bersama umat makhluk, masa malam tidur? Malam untuk Allah. Jadi pagi tidak tidur sampai siang sampai sore ngurusi umat, malam tidak tidur hubungan dengan Allah. Sampai dikatakan begitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu adilnya, dia tidak pilih kasih sama sekali. Sampai dikatakan zaman Sayyidina Umar itu antara domba dan serigala bareng, Pak. Melakukan dini luntang luntung. Kenapa? Khair. Kenapa?
Pemimpinnya khayir. Pemimpinnya orang yang adil. Kemudian masuk selanjutnya wal muadzin, seorang yang tukang adzan. Adzan ini banyak riwayat sebetulnya, tapi yang cukup membanggakan itu muadzin itu nanti di hari kiamat dipanjangkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jerapah yo? Tuh. Bukan kok jerapan abure kon iki. Jadi nanti ya enggak tahu posenya bagaimana gitu. Yang jelas mosok wong pendek iki dawa ngene. Ya ndak. Sehingga orang tahu ini loh orang tukang adzan, ya. Adzan itu juga sebetulnya yang pertama kali itu adzan itu Nabi memberikan tawaran hadirin. Ayo apa kira-kira kalau mau manggil orang sholat, apa dengan kentongan? Oh jangan, dengan jaros, bel, trompet. Oh jangan, itu Yahudi. Ini Nabi yang ngomong. Jangan trompet, itu Yahudi. Maka dengan apa? Sayyidina Umar malamnya mimpi dengan kalimat adzan tadi itu. Tapi sahabat yang lain yang mendahului. Yang pertama kali siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian siapa? Ibn Umi Maktum, seorang yang tua dan buta. Cuman dalam hukum fikih dikatakan bahwasanya orang yang buta itu tidak bisa langsung adzan kecuali tahu waktu atau dibanding yang lainnya. Nah kalau Ibn Umi Maktum meskipun buta langsung adzan. Kenapa? Bisa mencium bau masuk waktu, terutama waktu fajar. Dikatakan kok bisa tahu kamu waktu fajar atau enggak? Loh, Al-Quran kan sudah nyebutkan apa? Dikatakan wasubhi idah, dan waktu subuh kalau nafas. Kalau nafas, aku bisa merasakan nafasnya subuh itu ya opo. Ojo tiru le. Ojo aneh-aneh ya. Kemudian al-mar'atu matat fi nifasiha. Perempuan yang meninggal dalam keadaan nifasnya. Ini macam-macam. Ketika nifas melahirkan atau meninggal di perutnya ada janin, itu sama. Dikatakan dalam riwayat itu macam-macam. Orang yang tenggelam, orang yang terbakar, termasuk perempuan yang melahirkan tadi itu, ya, nanti oleh Allah, maaf, tali pusarnya itu sebagai penarik dia untuk masuk surganya Allah. Dikatakan nifas karena nafas, Pak, diambil dari kata nafas. Satu denan bosone kita orang. Itu ya. Pernah suatu saat ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan, Sayyidina Umar, aku datang dari Yaman, ibuku tak gendong untuk ke Yaman. Anak gendong dari belakang ini dari Yaman, berangkat ke Mekah, aku laksanakan manasik haji, kemudian dari Mekah aku gendong lagi berangkat ke Madinah. Apakah ini sudah bisa membayar baktiku kepada orang tua? Katanya beliau, satu nafasan yang dikeluarkan ketika dalam keadaan nifas akan melahirkan tidak bisa menyamai dengan apa yang kamu laksanakan tadi itu. Allah. Matat fi nifasiha. Paman kutila madluman, seseorang yang terbunuh dalam keadaan didolimi, ya. Hati-hati, doaul madlum doaul madlum la hijaba fihi. Orang yang doa karena madlum didolimi tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala, langsung tembus, ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang diselamatkan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk besok acara di Masjid Nurul Ittihad, ya. Masjid Nurul Ittihad, Kebonsari, Labruk Kidul, ya. Kebonsari, Labruk Kidul, sebelah Balai Desa, ya. Wallahu a'lam. أفضل ذكر فلمن له لا إله